Ibu dan Bapak Guru Hebat. Saya Rizka Yuni Prihatin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Apa maksudnya? Seorang guru dapat mendukung semua murid di kelas. Bagaimana agar kita dapat memberikan dukungan penuh kepada murid di kelas? Kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda seperti minat, gaya belajar, dan lain sebagainya. Disinilah seorang guru harus dapat memberikan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid agar mereka merasa nyaman di kelas. Lantas bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, yaitu lakukan penilaian berkelanjutan. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh seorang guru, yaitu kesiapan belajar murid. Guru harus melakukan asesmen awal. Yang kedua yaitu minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar yang dimiliki oleh seorang murid, kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh seorang murid. Lantas bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama yaitu mengamati perilaku yang dilakukan oleh seorang murid. Yang kedua, identifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi. Selanjutnya, melakukan komunikasi dengan guru sebelumnya. Kemudian membaca rapat di kelas sebelumnya. Dan penilaian formatif dan diagnostik. Apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya?
Jawabannya tentu saja ada. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus bisa memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, yaitu reflektif, kolaboratif, mandiri, dan juga inovatif untuk dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, dapat menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensi juga dapat sebagai alat mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Dan untuk pembelajaran berdiferensi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat bergerak dengan baik sesuai nilai-nilai kebajikan budaya positif. Demikian tadi tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.